Malam itu di dalam kamar dari sebuah rumah di suatu kota yang sangat belum maju, seorang gadis kecil bernama Velasya terlihat sedang termenung. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi dia sulit untuk tertidur karena di luar udara begitu buruk dan langit sangat pekat. Pikirannya sudah masuk pada impiannya sewaktu kecil, ya luar kota, tempat di mana zaman sudah maju, kereta, pesawat terbang, ilmu yang sudah maju. Itulah yang muncul di benak Velasya. Velasya, kapan sih kamu bisa bikin ibu bangga? Kenapa, Bu? 90. Apa itu? Kenapa sih kamu gak pernah ngasih apa yang ibu mau? Padahal ibu udah ngasih apa yang kamu mau. Bisa gak kamu kayak anak-anak yang lain yang bisa banggain orang tuanya? Maaf, Bu. Maaf, kamu selalu bilang maaf tapi gak ada perubahannya. Ibu kenapa sih selalu nuntut Velasya untuk sempurna? Sedangkan ibu sendiri nggak pernah ngasih perhatian layaknya ibu ke anak. Setiap hari berantem terus sama bapak. Velasya capek, Bu, dengar ibu sama bapak berantem terus. Udah berani ya sekarang kamu lawan ibu? Terdengar suara tamparan keras mendarat di pipi kanan Velasya. Suasana menjadi mencekam. Velasya memang sering mendapatkan perlakuan buruk dari kedua orang tuanya. Itulah yang membuat dia mempunyai mimpi untuk bersekolah di kota. Karena sejak dia kecil, tinggal di sebuah desa terpencil yang amat jauh dari pusat kota. Ibu tidak butuh pembelaan dari kamu. Karena kamu telah membuat kesalahan, ibu akan beri kamu hukuman. Jangan, Bu, jangan. Velasya akan menuruti apa mau ibu. Jangan hukum aku, Ibu. Bu, aku berjanji akan belajar dengan lebih giat lagi. Ibu beri kamu hukuman mulai sekarang. Setiap kamu pulang sekolah, kamu harus belajar lebih keras. Ibu tidak akan memberi kamu uang sebelum kamu mendapatkan nilai yang ibu mau. Velasya terdiam. Percakapan Velasya dan ibunya telah usai seketika diikuti gemur angin dan suasana dingin. Tiba-tiba, Arga datang dengan keadaan mabuk. Arga merupakan bapak dari Velasya yang mempunyai sikap buruk. Arga tidak pernah mendidik anaknya dengan baik. Arga dan Anara selalu bertengkar karena sikap Arga yang keras kepala dan sering menghabiskan uang untuk hal yang tidak baik, seperti mabuk, judi, dan kriminal lainnya. Selama ini, Anara yang mencari nafkah untuk membiayai anaknya. Sedangkan lelaki tua itu selalu menghabiskan uang Anara. Nar, saya minta uang, Nar. Mana tas lu? Uang terus yang kamu tanya. Harusnya kamu yang mencari uang, bukan saya. Bisa nggak kamu cari uang, Kak? Bukan malah mabuk-mabukan gak jelas. Urus tuh anak kamu yang membuat kepala saya pusing. Alah, saya nggak peduli sama tuh anak. Mana uangnya? Hujan kini turun menemani sang malam. Tentu saja hal ini sudah biasa bagi Velasya. Jika ditanya apakah dia kuat, tentu saja tidak. Dia tidak bisa mengeluh kepada siapapun. Orang tua yang seharusnya menjadi cinta pertamanya, akan tetapi justru menjadi rintangan hidup terberat baginya. Itulah yang menyebabkan dia ingin pergi ke kota seorang diri. Aku nggak bisa hidup seperti ini terus. Aku capek. Aku harus bisa gapai impian yang selama ini udah aku buat. Aku bakal pergi keluar kota dan gak akan pernah pulang. Tuhan, sebenarnya aku ini anak mereka bukan sih? Aku capek, benar-benar capek dengan kehidupan ini. Sunyinya pagi, Velasya mengemas barang-barang lalu memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Dia sudah berencana untuk pergi keluar kota dan meninggalkan kehidupan yang sudah dia rasakan selama ini. Dan keputusan inilah yang membuat hidupnya berubah. Selamat pagi anak-anak, kita kedatangan murid baru yaitu Velasya Rayaka Plovi. Dia merupakan murid baru di sekolah. Ibu harap kalian bisa bersikap baik. Sekian itu saja, terima kasih. Silakan Velasya kamu duduk di sebelah sana ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Sekarang, siapa yang tahu apa saja unsur-unsur drama? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan Velasya.
Unsur-unsur dalam drama itu terdiri dari tema, alur, watak, tokoh, latar, dan amanat, Bu. Wah, jawaban yang bagus Velasya. Dengarkan anak-anak dan pelajari mengenai materi drama seperti Velasya. Minggu depan kita ulangan. Baik, Bu. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk belajar agar ulangan kalian lancar. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bel sudah berbunyi menemani suasana kelas yang ramai. Semua murid pergi keluar kelas untuk ke kantin, tetapi berbeda dengan Velasya. Ia hanya diam di kelas sambil melamun. Entah apa yang ada di benaknya, seketika lamunannya buyar melihat ada segerombol siswa-siswi yang menghampirinya. Halo Velasya. Hai anak baru, cantik banget sih kayak gue. Halo juga. Maaf, ada apa ya? Gak usah canggung gitu kali, kenalan yuk. Gue Alula, salam kenal ya. Iya bener tuh Velasya, boleh gak? Biar kita bisa temenan lebih akrab lagi. Kenalin, gue Kanaya, murid paling cantik dan kece di sekolah ini. Salam kenal semuanya. Aku Velasya Rayaka Plovi. Aku pindah karena bunda sama ayahku ada dinas di sini. Diam dan beku seperti es batu. Itulah yang dirasakan Velasya sekarang. Dia terpaksa berbohong. Dia tidak mau memberitahu alasannya sebenarnya. Jika teman-temannya tahu, maka tamatlah riwayatlah. Sedih sekali dirasakannya. Nama lo bagus juga. Kok lo gak ke kantin? Lo masih belum tahu tempat-tempat di sekolah ini? Iya, aku masih belum tahu semua tempat di sekolah ini. Tapi kalau kantin aku tahu kok. Soalnya tadi sebelum masuk ke kelas ini, aku udah nyasar dulu ke kantin. Iya, kita temenin aja yuk. Sekalian kita tunjukin tempat-tempat yang belum lo tahu. Ayo Velasya, mau gak? Gak usah malu-malu sama kita. Kita baik kok, gak akan gigit. Aku lagi mau di kelas aja, jadi aku nggak mau ke kantin dulu. Oke deh kalau gitu. Oh ya, sebentar lagi bel jam kedua bakalan bunyi nih. Kalau gitu kita pergi ke tempat duduk masing-masing ya Sya. Kalau ada yang mau lo tanyain, bisa ke kita kok. Jangan sampai lo salah pergaulan ya. Di sini keras tau Sya. Suasana menjadi sunyi. Percakapan mereka tiba-tiba terdiam. Memang benar, di kota pergaulan bebas sudah tidak asing lagi. Jika dibandingkan dengan Velasya dan dengan desanya, benar-benar beda. Mereka terdiam, seketika diiringi bel sekolah yang berbunyi. Oke, makasih banyak ya. Kalian baik banget deh udah mau ajak aku ngobrol. Aku mau jadi teman kalian kok. Boleh kan? Apa nggak apa-apa ya kalau aku ikut berteman dengan mereka? Mereka kelihatannya sih anak baik-baik, pinter-pinter juga. Oke deh, mulai sekarang aku berteman dengan mereka. Ayara, Alula, dan Kanaya pun telah berada di bangkunya masing-masing. Jam istirahat telah usai, dan para murid yang masih berada di kantin harus kembali ke kelasnya masing-masing untuk melanjutkan pelajaran sehingga selanjutnya hingga jam pelajaran terakhir. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar matematika materi limit fungsi aljabar ya. Silahkan keluarkan UKBM yang sudah kalian print, lalu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu limit. Baik, karena bel sudah berbunyi, materi hari ini cukup sampai sini saja. Cukup sekian, Ibu izin pamit ya. Jam pelajaran usai. Suasana siang telah datang menemani murid-murid. Begitupun dengan Velasya. Tiba-tiba saat sedang membereskan bukunya ke dalam tas, seseorang menghampirinya. Terlihat Alula sudah siap membawa tas berwarna pink cantik miliknya. Sya, lo pulang sama siapa? Aku pulang sendiri, Alula. Tapi takut kesasar, jadi kayaknya aku pesen ojek online aja deh. Kalau gitu pulang bareng gue aja yuk. Gue bawa mobil nih. Oh ya, rumah lo di mana? Nggak usah, nggak apa-apa kok. Aku pulang naik ojek online aja. Maaf ya, aku nggak mau ngerepotin kamu soalnya. Kamu duluan aja ya. Aku juga masih ada kegiatan lagi soalnya. Gak repot kok, kan gue yang ajakin. Santai aja kali. Emang kegiatan apa sih? Perlu gak gue antar? Gak apa-apa, aku bisa sendiri kok, Lula. Makasih banyak ya udah ajak aku. Santai aja kali. Ya udah deh, kalau gitu gue duluan ya.
Hati-hati di jalan lo, jangan tersesat. Lo bisa hubungin gue kalau lo tersesat. Coba, mana HP lo? Oh, HP aku. Ini Alula. Oke, gue udah simpen ya nomor HP gue di HP lo. Hubungin gue kalau lo tersesat. Ada Felasha. Pulang sama kita aja gak sih sekalian? Yuk. Gak bisa, dia mau ada urusan. Ya udah, pulang deh yuk. Yang lainnya mana? Maaf ya, Alula, Kanaya. Makasih ya udah ajak pulang aku. Ya udah deh, hati-hati ya Sya. Kita duluan. Anak-anak udah pada nungguin nih di lobi. Duluan ya Sya, hati-hati. Oke, siap. Makasih ya. Semenjak tadi, tangan Felicia terasa dingin. Tentunya ia tidak mau memberitahu kontrakan kecil yang ia tinggali. Dia juga sedang mencari kerja paruh waktu untuk membayar kontrakannya, dan tiba-tiba segerombol gadis menghampirinya. Hei cuy, Felicia ya nama lo? Kuping lo berfungsi gak sih? Apa cuma jadi pajangan doang? Ya kan kenalin diri tadi. Pinter loh. Gue kan nanya buat mastiin, bener apa enggak? Seret banget sih lo. Woi berisik, ngomongin amat sih lo pada. Oh iya, kenalin gue Ataya. Tadi belum sempat kenalin diri nih anak baru. Lagi PMS lagi, sensi amat. Oh iya Sya, kenalin, gue Tiara, murid paling rajin di sekolah ini. Lo punya kresek gak, Tay? Kayaknya gue mau muntah deh. Rajin apaan? Tugas aja gak pernah dikerjain. Bolos bisa kali sebulan. Jangan sok iya deh lu. Iya deh, si paling pinter, gak pernah bolos, rajin menabung, gak broken home, gak kayak gue. Di tengah percakapan mereka, Felicia hanya terdiam, ditambah perkataan Tiara tentang broken home. Tiara memang hampir mirip seperti Felicia. Ibu dan ayahnya berpisah sewaktu Tiara kecil, dan ia tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Akan tetapi, Tiara tidak pernah kekurangan soal harta. Lo pada bisa diem gak sih? Capek gue dengernya. Hal sepele aja diributin. Lihat tuh Felicia, jadi kebingungan kan lo semua? Maaf ya cuy, gue emang lagi PMS. Oh iya, kenalin Sya, gue Sagita, sahabatnya Ataya. Oh, gak dianggap. Sejak kapan lo ada di sini, Ra? Maaf, gak lihat. Ups. Capek banget gue. Hei, udah ya. Jangan bertengkar lagi. Kayaknya kalian teh sahabatan kan? Oh iya, salam kenal. Aku Felicia. Ada apa ya? Giliran sama Felicia aja diem lo semua. Oh iya Sya, tujuan kita datang Tujuan kita mau ajak lo hari ini buat main bareng. Seru-seruan aja sih. Gila lo baru pindah ke sini ya kali nggak main sama kita. Gas gak? Iya, ayo Felicia, kita yang traktir deh. Spesial, anak baru, yoi nggak? Biasanya emang kita suka ajak main. Gue liat-liat juga, lo kayaknya deket ya sama Lula dan lainnya. Itu semua udah kita ajak main kok. Bener tuh, main gak sih kita? Tenang, kita gak jahat kok. Gimana ya? Bukannya nolak, tapi aku masih ada kegiatan habis ini. Maaf ya, aku duluan. Lo sih Ra, gak bisa bujuk orang banget. Tapi cuy, dia polos juga deh kelihatannya. Bisa kali ya. Lihat aja, gue bakal terus ajak dia buat jadi circle kita. Lumayan kan anak baru, masa didiemin? Buat dia sampai nakal lah. Gue juga nggak akan nyerah buat ajak dia masuk ke lingkungan kita. Menarik juga anak baru yang ini. Biasanya nggak ada tuh yang nolak kalau diajak main, apalagi gratisan. Lihat aja nanti. Nih, gue liatin sampai melotot nih. Lawak lo berdua. Udahlah ayo kebar. Arsa sama Tara udah nungguin juga. Udara yang kering dan asap bergulung-gulung. Itulah kota. Tepatnya memang bagus, tapi banyak sekali kejutan di dalamnya. Masih banyak orang di luar sana belum mengetahui kejamnya dunia, terutama pergaulan bebas. Dan dari sanalah kehidupan itu dimulai. Capek banget cari kerjaan paruh waktu. Ada brosur apa ya di sana? Semoga tentang lowongan kerja deh. Lo bukannya anak baru itu ya? Kaget. Iya, kamu Gafra ya? Kok lo tahu sih? Perasaan gue sama lo belum kenalan. Tadi dikenalin sama Alula anak-anak di kelas. Jadi lumayan ingat walaupun gak semua. Lagi apa di sini? Gue di sini lagi beli buku. Lo kayaknya lagi butuh lowongan kerja ya? Enggak kok, lagi lihat sekitar aja. Gue duluan ya. Aneh.
Padahal gue mau kasih tahu kalau di toko buku lagi buka lowongan kerja. Malu banget. Kenapa bisa pas banget sih ketemuan sama anak kelas? Bikin deg-degan aja. Sekalian cari buku matematika deh buat ulangan. Siang hari memang sudah biasa, kota begitu ramai. Banyak sekali orang yang berkeluyuran mencari kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Kini, Felicia sudah masuk ke dalam toko besar buku di jalan kota. Dan ia melihat brosur toko buku itu sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan pada akhirnya, dia diterima menjadi pegawai di sana. Apa jangan-jangan tadi Gafra mau kasih tahu tentang lowongan pekerjaan ya di sini? Dodo banget sih Felicia. Jadi gak enak kan sama dia. Di tengah ramainya kota, Felicia memutuskan untuk pulang ke kontrakan yang ia tinggali untuk tidur. Dia terlihat sangat lelah, beda dengan kehidupan di desanya, yang selalu dicukupi kehidupannya oleh ibunya. Tapi, dia tidak bisa terus-menerus lihat ibunya dan ayahnya selalu bertengkar. Woi, kemana aja sih lo semua? Gue tungguin dari tadi baru nongol. Gak sabar nih, gue mau ngedukung bareng lo pada. Sabar bro, gue lagi manjain cewek gue dulu tadi. Sekalian gue beliin alkohol biar dia bahagia. Bucin. Mending lo traktir kita hari ini. Gak sabar gue mau traktir Tara. Ayo ke bar sekarang woi, lo sebanyak emeng kalian. Yoi bro, bentar. Gue mau beli rokok dulu. Nih tipsen, rokok biasa. Buset, ya dah. Lo semua duluan aja masuk bar. Nanti gue nyusul. Gue juga nitip, ya kali enggak. Gue juga nitip dong gue. Gue nggak dulu deh. Tumben banget lo Sagita. Biasanya lo paling barbar di antara kita. Jangan sok suci. Berisik lah lo, gak usah banyak ngomong. Dia lagi PMS, gak usah diajak ngobrol. Nanti lo kena semprot kayak gue. Emang banyak tingkah tuh anak. Lu gak suka ha? Udahlah, langsung masuk aja yuk. Selamat bersenang-senang guys. Kini sudah masuk ke malam hari. Akan tetapi, mereka masih melakukan hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak remaja. Menurut mereka, akan sangat sia-sia apabila tidak merasakan surganya dunia. Padahal, hal seperti itu hanya akan menghancurkan masa depan mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sinar matahari menyinari sorot-sorot jendela rumah Felicia. Seragam sudah tergantung rapih di lemari kecilnya. Sekarang dia sudah siap bergegas untuk pergi ke sekolah barunya di tengah kota. Hai Vel, kemarin lo gak nyasar kan? Pagi Sya, ketemu lagi sama gue yang cantik. Halo Felicia yang cantik. Kalian, selamat pagi juga. Aku gak kesasar kok kemarin. Soalnya aku langsung pulang. Hai Felicia, hari ini pulang sekolah lo gak kemana-mana kan Sya? Gadis cantik berambut panjang tiba-tiba menghampiri keempat remaja yang sedang berbincang-bincang di depan taman besar dekat sekolahnya. Tiara menyodorkan ajakannya kembali kepada Felicia. Entah apa yang ada di pikirannya, selalu mengajak Felicia untuk bermain. Ngapain sih ngajak Felicia? Lo gak usah ya bawa-bawa sifat peluk lo ke Felicia. Apaan sih? Lo itu gak diajak, gak usah ikut campur urusan gue deh. Lo ngapain sih ngajak Felicia? Gue udah tahu ya kalau busuk lo, pasti lo mau nyesatin Felicia kan? Kalian bisa gak sih gak usah berantem? Lagian, ada apa sih? Kok kelihatannya kalian kayak ngakur gitu? Pokoknya Sya, lo gak boleh deket-deket sama mereka. Kalau mereka apa-apain lo, lapor ke gue. Udah berapa kali gue bilang buat gak usah ikut campur urusan gue. Ngerti gak sih cupu? Ups, ngabis lagi sana. Dasar cupu, udah cupu, kutu buku lagi. Di tengah perdebatan mereka yang dahsyat, bel masuk berbunyi nyaring sehingga memberhentikan perdebatan mereka. Terdengar suara petugas sekolah memanggil mereka untuk segera memasuki lingkungan sekolah. Gak usah main-main sama gue ya cupu. Lihat aja nanti kalau lo ikut campur lagi urusan kita. Abis lo. Awas ya lo, untung banget hari ini kita gak apa-apa lo. Felicia, pokoknya kalau lo diajak lagi sama Tiara dan Gem ya, bilang ke gue. Emang ada apaan sih? Kok aku sampai gak boleh gitu kalau misalnya diajak main sama mereka? Lo nyadar gak sih mereka tuh bawa pengaruh buruk buat lo? Udah, mending sama kita aja.
Lo jangan mau dong ditipu sama mereka. Iya deh Alula, aku nggak akan mau kok kalau diajak main lagi sama mereka. Makasih ya udah mau ngingetin. Semakin dilarang, tentunya membuat hati Felicia bertanya-tanya tentang ajakan Tiara dan teman-temannya kepadanya. Rasanya beribu pertanyaan muncul seketika di benaknya. Felicia memang setuju, tetapi di dalam hatinya tetap merasa ingin tahu tentang gelapnya dunia Tiara dan teman-temannya. Sehingga membuat dia melamun, dan seketika lamunannya buyar karena bel istirahat yang berbunyi. Sya, hari ini gue ulang tahun. Lo bisa datang kan? Please, lo datang ya. Gue bener-bener mau berteman sama lo. Gak tahu kenapa sejak pertama kita ketemu, gue ngerasa senang. Dan gue rasa lo itu cocok jadi temen gue. Jadi, gue harap malam ini lo bisa datang ke acara party gue ya. Acaranya malam ya, Ra? Maaf, Ra, aku nggak bisa. Please, ayolah Sya. Gue beneran berharap lo datang. Mau ya? Please. Felicia termenung. Tentunya party adalah mimpi dia sewaktu kecil yang belum pernah dia rasakan. Pada akhirnya, mimpi yang ia dambakan terwujud. Akan tetapi, ucapan Alula terlintas seketika di pikirannya. Beribu rasa takut muncul di benaknya. Tetapi, sama besarnya juga dengan keinginannya untuk merasakan nikmatnya kehidupan di kota. Oke, malam kan? Gue tunggu, lo harus datang. Tenang aja, gue gak bakal apa-apain lo kok. Gue ke kantin dulu ya. Lo mau ikut? Enggak dulu deh, Ra. Gue masih mau belajar di kelas aja dulu. Oke, gue duluan ya. Jangan lupa. Hai Sya, tadi gue liat lo sama Tiara. Lo diajak main lagi sama mereka? Iya, Ayara. Tapi aku nolak kok. Tenang aja. Hai guys, Kanaya cantik datang. Pada serius banget sih. Lagi ngomongin apaan tuh? Ngomongin gue ya? Yeay, gak usah sotoy deh lu. Alula kemana deh? Ngilang tuh anak. Oh, Alula. Tadi ke kantin. Lapar katanya. Kalian gak ke kantin? Enggak, lagi gak lapar gue. Oh iya, malam ini kalian ada acara nggak? Gue pengen banget jalan bareng kalian. Kita belanja sama nyari makan yuk. Ayo Ai, baru kali ini juga kan kita jalan bareng. Felicia gimana? Lo setuju gak? Ya, maaf banget. Kayaknya aku nggak bisa ikut deh. Soalnya malam ini aku ada kepentingan. Maaf banget ya. Ya, padahal gue pengen banget lo ikut Sya. Tapi kalau lo emang gak bisa sih, ya gak apa-apa. Kan bisa lain kali. Kalau gitu, gue jalan bareng Alula sama Kanaya aja deh. Ya Sya, gak asik dong kalau jalan cuman bertiga aja. Tapi ya udah deh, gak apa-apa. Lain kali ikut ya. Maaf ya, aku jadi gak enak deh sama kalian. Lain kali kalau aku punya waktu, aku ikut deh sama kalian. Santai aja Sya. Di tengah keramaian suasana ruang kelasnya, terlihat Felicia, Kanaya, dan Ayara mengisi waktu istirahatnya dengan berbincang bersama dalam kelas. Berbeda dengan Alula yang menghabiskan waktu istirahatnya di kantin sekolah. Pada saat di kantin, Alula tidak sengaja mendengar percakapan Tiara dan teman-temannya. Rasa kaget dan panik menghampirinya. Kaget dengan perbincangan itu karena nama sahabatnya sesekali disebut oleh Tiara. Halo guys, kok udah pada di sini sih? Ya dong, gua sama Tara kan bolos mapel. Terus kaburnya ke sini deh. Hahaha, iya nggak Tar? Oh Isen, ngapain coba sekolah? Nggak ada gunanya, bolos lebih enak. Beliin rokok dong. Gila, bosen banget cuy. Nanti aja woi, lagi di sekolah. Ketahuan baru tahu rasa loh. Iye. Gue mau kasih tahu lo pada sekalian deh. Lo juga sampein ke Sagita sama Ataya kalau malam ini gue mau ngadain party di rumah. Lo pada harus datang ya. Soalnya ada sesuatu yang bakalan bikin lo semua kaget. Siap Ra, emang lo mau lakuin apa sampai bikin kita kaget? Yo Ira, lu mau lakuin hal-hal yang aneh ya? Gila. Berani bener lo Ra, ketahuan sama bapak lo mampus dah. Apaan sih lo?
Sujon mulu ke gue. Lo pikir gue bakalan jahat terus apa? Gini-gini juga gue bisa berperilaku baik ya. Sedikit sih. Ah masa? Gua nggak percaya tuh. Lo mau gue tonjok, Sen? Gue gak bercanda nih. Intinya, lo pada malam datang ya. Jangan sampai enggak. Kalau gak datang, lo pada abis sama gue. Ya Raya, santai dong. Ngeri gua kalau lo udah sewot gini. Ra, lo ajak si cupu Velasya juga. Yoi, gue pengen banget nih berteman sama dia. Soalnya dia cukup banget, gampang buat gue apa-apain. Bego lo, Ra. Anak orang mau lo apain? Tapi gue setuju sih sama lo. Soalnya tuh anak kelihatan cupu banget. Greget pengen gue apa-apain. Apa gue mainin aja ya hatinya? Gila. Gue gak pernah tuh punya pikiran kayak gitu. Cuman mainin dikit doang. Emang kenapa sih? Lagian tuh anak cupu banget. Polos pula. Pasti gak bakal berani buat ngelawan gue. Gila sih lo, Sen. Playboy lo mulai lagi deh. Luar biasa temen gue yang satu ini. Tapi gue pasti bakal dukung lo sepenuhnya sih, Sen. Semangat mainin hatinya. Ya udah, jangan lupa siapin alkohol sama rokok ya yang banyak. Bakal seru sih nanti malam. Santai, gue udah siapin semuanya buat malam ini. Jadi lo semua harus datang. Siap, bos. Gak sabar banget gue. Cahaya rembulan menyinari indahnya sang malam. Kota yang ramai, suasana bahagia menyelimuti Tiara dan teman-temannya. Tentu saja hari ini adalah ulang tahun Tiara. Akan tetapi, di dalam acara party yang Tiara adakan, banyak hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh remaja. Inilah lubang hitam kehidupan. Velasya kemana ya? Kok belum datang dia? Gila, gak sabar banget gue buat bikin dia mabuk parah. Habis itu gue jadiin dia babu deh. Wah, apaan? Gak kedengeran. Dugem aja sini. Nanti juga datang. Kita tunggu aja. Gak sabar gue lihat dia malam ini. Hai semua, maaf ya aku terlambat. Sumpah, lu malam ini cantik banget. Iya, kamu juga ganteng kok. Makasih ya. Yuk kita mulai aja partinya cuy. Gak sabar nih, ada Velasya. Lampu berwarna-warni diiringi musik menjadikan suasana party lebih meriah. Tiara menyodorkan segelas minuman berwarna merah kepada Velasya. Tidak sadar dengan minuman yang Tiara kasih, ternyata itu adalah alkohol yang sudah dicampuri dengan narkoba. Ternyata ada yang melihat dan melaporkan. Polisi langsung bergegas datang ke tempat Tiara. Hei kalian semua, angkat tangan. Para tim-tim saya, tolong periksa anak-anak ini. Lah, kenapa Pak? Kami hanya merayakan ulang tahun. Iya bener pak. Semua terlihat panik. Hanya satu pertanyaan yang ada di benak mereka. Kenapa para polisi mengetahui party? Apakah ada seseorang yang melaporkannya? Suasana party menjadi mencekam. Pihak polisi membawa semua yang menghadiri party ke kantor polisi. Mereka menunggu atas persidangan dan hukuman apa yang akan diterima oleh mereka. Beberapa teman Tiara mendapatkan rehabilitasi. Akan tetapi, Tiara sebagai pengedar narkoba tentu saja mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Gue bodoh banget. Kenapa gue laporin mereka ke polisi? Tapi gue malah kena juga. Bodoh banget gue. Gue nyesel. Dan pada akhirnya, Tara menyesal akibat ulahnya sendiri yang sangat ceroboh telah melaporkan acara party malam itu kepada kepolisian. Dan membuat dia dan teman-temannya mendapatkan hukuman rehabilitasi selama 3 bulan. Tetapi untuk Tiara, ia mendapatkan hukuman 5 tahun penjara karena ia adalah seorang pengedar narkoba. Di sisi lain, Velasya yang sekarang sudah masuk ke dalam tahanan rehabilitasi. Dia sedang termenung, memikirkan sesuatu hingga ia tak sadar matanya menjatuhkan sebulir air mata. Kenapa gue jadi gini ya? Padahal bukan ini yang gue mau.
gue datang ke kota, hidup gue semakin buruk. Lubang hitam kehidupan menarik gue ke dalam pergaulan bebas yang membuat gue sendiri jadi sengsara. Dari sini gue belajar kenapa Alula, Kanaya, dan Ayara ngelarang gue buat nolak ajakan Tiara dan temannya. Mereka mau gue terhindar dari ini semua karena mereka lebih tahu perilaku asli dari Tiara. Tapi apalah daya, gue udah jatuh ke dalam lubang itu dan gak bisa keluar lagi akibat keegoisan gue sendiri yang malah menerima ajakan dari sekumpulan penjahat. Gue nyesel akibat keegoisan gue sendiri. Akhir kehidupan remaja gue jadi kayak gini. Ternyata apa yang gue impikan selama ini adalah hal yang benar-benar membuat hidup gue semakin rusak. Dan pada akhirnya setelah itu terwujud, gue mendapatkan penyesalan yang amat sangat dalam. Setelah bebas dari sini, gue akan pulang ke kampung kehidupan gue. Ibu, Velasya kangen sama ibu. Setelah kejadian itu terjadi, mereka menjalani hukumannya masing-masing. Pada malam itulah kehidupan seorang gadis remaja berubah secara drastis. Kehidupan yang gadis itu pikir akan menjadi indah, tetapi malah menjadi petaka baginya. 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini telah dinyatakan bebas dari tempat rehabilitasi yang mereka sudah jalani. Udara segar mereka hirup. Rasa bahagia dan syukur menggebu-gebu di hati. Ini adalah awal dari kehidupan mereka, di mana mereka telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi masa lalu yang sangat kelam itu. Mereka bersama-sama keluar di tempat itu dengan penuh rasa bahagia. Akhirnya ya, kita bebas juga dari tempat ini. Gue janji, ini adalah kali pertama dan terakhir masuk tempat ini. Maaf ya, Sya, kita ajak lo masuk ke kehidupan kita. Iya, Sya. Gue juga minta maaf banget. Walaupun lo pasti gak akan maafin gue. Akhirnya setelah 3 bulan kelam, kita bisa bebas juga. Gue jadi dapat banyak pelajaran dari kejadian ini. Semoga setelah ini kehidupan kita jauh lebih baik. Gak apa-apa kok. Gue udah maafin kalian. Lagian, kalau gue gak maafin, artinya gue masih dendam dong sama kalian, ya kan? Selamat ya buat kita udah sabar berjuang lawan kelamnya kehidupan sampai harus masuk ke tempat ini. Setelah ini, semoga ada kehidupan yang lebih baik datang ke kita. Kalau gitu, gue pergi duluan ya. Soalnya gue udah kangen banget suasana rumah. Iya, Ataya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat orang tua kamu. Oke, Ataya. Salam buat mami papi lu ya. Aku harus pulang menemui ibu. Hari ini langsung pergi ke kampung kehidupan yang sebenarnya. Karena aku tidak ingin kejadian masa lalu terjadi lagi kepadaku. Beberapa jam perjalanan Velasya tempuh untuk sampai ke kampungnya. Pada akhirnya sampai juga di kampung kehidupan yang sebenarnya. Walaupun Velasya harus menempuh jarak yang sangat jauh, tapi karena tekad Velasya yang tinggi, tujuan utama Velasya adalah rumahnya. Maka Velasya tidak merasakan lelah sedikit pun. Di situ orang pertama ia cari adalah ibunya. Ibunya yang memiliki sifat jahat, menurut kata hati Velasya. Ibu, aku pulang. Velasya kangen. Ibu ada di rumah kan? Velasya, ini beneran kamu, Nak? Iya, Bu. Benar. Ini aku Velasya, anak ibu. Ibu kangen, Nak. Ayo masuk dulu, Nak. Duduk, sebentar ibu ambilkan minum. Iya, Bu. Terima kasih. Aku selalu ngerepotin ibu ya. Maaf ya, Bu. Velasya termenung memikirkan tentang ibunya. Sifatnya seolah-olah sudah berubah seperti menerima adanya keadaan dan kehadiran Velasya. Bersikap lemah lembut, bahkan sangat lembut. Perhatian yang selalu dia impikan Velasya sewaktu kecil kini terwujud. Tetapi ada sesuatu rahasia yang disimpan oleh ibunya. Ibu apa kabar? Selama ini ibu bahagia kan gak ada Velasya? Bapak masih suka mabuk-mabukan dan menghabiskan uang ibu? Ibu sehat kan? Kabar ibu baik. Velasya juga bahagia kan di kota? Aku baik-baik aja, Bu. Awalnya aku bahagia, Bu. Tetapi
ada hari dimana aku sangat terpuruk akibat ulahku sendiri. Aku mendapatkan hukuman yang membuat sekolahku tidak lanjut, dan aku pun menjadi seorang tahanan. Felicia, kamu terjebak apa nak? Mengapa kamu bisa sampai seperti itu? Ceritanya panjang, Bu. Intinya, aku dijebak oleh temanku sendiri yang emang memiliki niat jahat kepadaku. Karena keegoisan aku pula, semua itu terjadi, Bu. Nah, kejadian itu pembelajaran. Jangan sampai di masa selanjutnya kejadian itu akan terjadi lagi padamu. Pasti banyak hikmah yang kamu dapatkan dari kejadian itu. Baik, Bu. Makasih ya atas nasihatnya. Sama-sama, nak. Bu, Felicia, boleh tanya sesuatu? Boleh, nak, mau tanya apa? Kali ini, Ibu sudah berubah. Ibu jadi lembut seperti ini. Tidak ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Ibu, kan? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Di tengah perbincangan Felicia dan ibunya, tiba-tiba dobrakan pintu terdengar sangat keras. Seakan guncangan keras timbul kembali di benak Felicia. Kejadian sama terulang lagi. Memang tidak ada habisnya Pak Arga datang dengan keadaan mabuk. Seketika Felicia merasa dejavu. Minta uang 5 juta nar, gue kalah judi. Lu bisa gak sih mikirin perasaan anak lu? Sedikit aja. Lu tahu gak dia itu bersikap kayak lu? Anak gua, lo lupa kalau itu anak pungut? Hah? Jadi selama ini aku anak pungut? Bu, jelasin Bu, aku beneran anak pungut. Aku bukan anak ibu. Iya, lo itu anak pungut. Jadi nggak usah kurang ajar. Tahu diri ya, ibu lo tuh mandul. Kalian berdua nggak ada gunanya. Nyesel tahu gue kenal kalian berdua. Hati Felicia hancur berkeping-keping. Dia menangis berseduh-seduh. Rasanya ingin menjerit dan bunuh diri. Seakan dunia tidak pernah berpihak kepadanya. Selama ini, ayah dan ibunya ternyata membohonginya. Sakit sekali dirasakannya. Jika dia bisa memilih untuk hidup dan mati, mungkin dia sudah lama memilih mati daripada hidup di dunia yang kejam ini. Tetapi, dia memilih untuk bertahan hidup di rumah sahabat terdekatnya, yaitu